Saat ini tema kita hidup dalam damai. Bacaan kita dari 1 Petrus pasal 3 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-12. Kasih dan damai. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata seperasaan mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Tapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat, bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari pendamaian dan berusaha mendapatkan, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Ayat 9 bacaan kita. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, sebab kamu dipanggil untuk apa? Memberkati. Jangan membalas amarah dengan amarah. Jangan membalas banting pintu dengan banting pintu. Kaki diinjak, tetap memberkati. Itu yang firman Tuhan bilang. Dan itulah karakter daripada orang-orang Kristen, saudara-saudara. Sebab apa? Kalau kita kembali melihat dalam ayat pasal 2 ayat 25. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Kita dahulu itu sesat seperti domba, saudara-saudara. Jadi saya harus tetap setia kepada Tuhan, sebab sekarang saya telah kembali kepada Allah. Saudara-saudara, kita tahu bahwa domba itu tidak mungkin kembali dan tidak akan balik sendiri. Dia hidupnya bergantung kepada sang gembala. Hidupnya bergantung kepada Tuhan, pada kesetiaan Tuhan, pada kasih Tuhan dan pada karunia Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, ingat cerita domba yang hilang dalam Injil Lukas pasal 15. Di situ berturut-turut ya, domba yang hilang, dirham yang hilang, kemudian anak yang hilang. Secara berturut-turut kita lihat di situ. Dan domba yang hilang itu sebenarnya dia bercerita tentang sebuah pertobatan. Akhirnya dari cerita tentang domba yang hilang itu dikatakan kalau ada satu orang berdosa, satu orang bertobat, sukacita di sorga lebih besar ketimbang 99 orang benar yang tidak butuh pertobatan. Menarik ya. Saudara-saudara, domba yang hilang bercerita tentang sekali lagi pertobatan. Pertanyaannya, bagaimana sih domba yang bertobat itu? Bagaimana perilaku domba yang bertobat? Kalau kita baca cerita tentang domba yang hilang, maka yang mengemuka di dalamnya bukan soal domba yang kemudian bertobat, tetapi yang dominan dalam cerita yang dalam domba yang hilang itu adalah bagaimana seorang gembala yang baik itu. Kalau ada di antara kamu yang kehilangan seekor domba, engkau akan kemudian meninggalkan 99 itu di padang gurun mencari domba yang hilang itu sampai menemukan. Sekali lagi, sampai ditemukan ya. Bapak Ibu saudara-saudara, di sini mau memperlihatkan bukan kita yang menemukan Tuhan, tetapi Tuhan yang menemukan kita. Sekali lagi, Tuhan yang menemukan kita. Tuhan meninggalkan yang 99 itu kemudian untuk mencari satu yang hilang sampai kemudian dia ditemukan. Jadi kata ditemukan di sini, jadi kita adalah orang yang telah ditemukan. Setelah ditemukan, kita diangkat. Kita ditaruh di atas punggung dan dibawa pulang dan dikatakan kepada semua teman-teman, "Hei dombaku yang hilang telah kutemukan. Marilah bersuka cita." Bayangkan saudara-saudara, domba yang hilang itu berada dalam pelukan sang gembala yang agung.
Kalau Mazmur 23 ayatnya yang kedua katakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia memparingkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Luar biasa Bapak Ibu Saudara-saudara. Cerita orang yang pulang dari Israel. Ia bilang kayak gini. Di sana itu tidak ada rumput. Kering kerontang. Lalu pertanyaannya, mana itu air yang tenang? Mana itu rumput yang hijau? Tidak ada. Air yang tenang itu ada justru air yang katanya ada di bendungan. Lalu kenapa Mazmur 23 dia katakan, aku dibawa pada air yang tenang, rumput yang hijau. Saudara-saudara, sebenarnya dari situ tergambar bahwa sesulit apapun keadaan sekitar, sekering apapun keadaan sekitar, hidupmu bergantung pada gembala yang baik, maka persoalanmu akan selesai. Apa yang menjadi persoalanmu oleh Tuhan akan diselesaikan. Dalam bacaan kita tadi, orang perlakukan hidupmu seperti apapun, teruslah memberkati. Karena hidupmu itu seperti domba yang berada dalam pelukan sang gembala yang agung. Gembala punya gada. Kalau datang binatang buas, bukan kau yang kemudian disuruh untuk melawannya. Ada serigala, yes, ada. Tapi bukan kau yang harus melawan itu. Ada gada dari Tuhan. Dari situlah kita belajar untuk hidup percaya dalam pemeliharaan Tuhan dan penjagaan Tuhan. Jadi apapun kesulitan hidup kita, tetap memberkati, tetap setia, tetap melayani. Jangan bersungut-sungut lalu marah. Nyatakanlah dirimu dalam sukacita. Tetaplah memberkati. Hiduplah dalam damai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja. Tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Mari kita berdoa. Kami percaya Tuhan, Engkau pemilik kehidupan kami. Engkau pemelihara jiwa kami. Engkau gembala yang setia menjaga setiap kawanan rupa Allah. Dan kami bersyukur kalau kami tetap hidup sampai hari ini sebaik-baiknya. Suka dan duka kami lalui dan tetap berpengharapan sampai detik ini. Kami percaya semua boleh terjadi karena anugerah dan kasih Tuhan. Terima kasih firman-Mu. Kami mau hidup di dalam damai. Seperti seorang yang telah dipeliharakan oleh Tuhan. Seperti domba yang telah digembalakan oleh sang gembala, yaitu Tuhan sendiri. Terima kasih firman ini Tuhan. Dan kami semua terberkati oleh Tuhan. Jauhkan kami dari mara bahaya Tuhan, tetapi jaga kami setiap saat. Bapa dalam surga, ketika kami keluar masuk dari rumah kami masing-masing untuk kemudian beraktivitas, Tuhan berkati kami. Jaga kami. Di tengah-tengah kami bergumul pada saat ini, kami mempertaruhkan kehidupan kami kepada Tuhan. Tuntun dan sertai.
nama Tuhan Yesus.